Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita insyaallah akan membahas tentang sifat-sifat wanita penduduk api neraka. Ini kajian buat ibu-ibu, Pak, bukan buat bapak-bapak. Jadi mohon maaf kalau saya manggilnya cuma ibu-ibu doang. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya mau nanya sama ibu nih, Bu. Tolong dijawab ya, Bu ya. Ibu mau masuk neraka atau masuk surga? Hah? Masuk surga? Bener? Jujur? Masya Allah. Saya juga sama, Bu. Siapa sih di antara kita yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Tapi masalahnya, Bu, buat masuk surga butuh kepada perjuangan. Kalau buat masuk neraka gampang. Kalau ibu pengen masuk neraka gampang, Bu. Silakan berzina, silakan berbuat maksiat, silakan mengikuti syahwat. Dijamin ibu masuk neraka. Tapi untuk masuk surga berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, huffatil jannah bil makarim. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu menaati suami mudah tidak? Bu, kok diem aja? Menaati suami mudah nggak, Bu? Mudah kalau ibu lagi senang. Tapi kalau ibu lagi sebel, disitulah perjuangan ibu untuk menaati suami. Kira-kira kalau ibu lagi senang dipanggil sama suami, "Ma, ambilin kopi dong." Wah, ibu langsung ngambil, Bu. Ya dengan penuh suka hati. Tapi kalau ibu lagi sebel, disuruh sama suaminya, kira-kira ibu gimana? Ya taat sih Ustadz, tapi ya penuh dengan rasa kesal begitu. Kalau ibu taat, alhamdulillah, yang masalah ibu ngomel-ngomel. Ternyata kan, Bu, Masya Allah, untuk menaati suami tidak mudah kan? Untuk berbakti kepada suami tidak mudah. Apalagi kalau suaminya kawin lagi. Aduh, pusing. Ya. Sementara kan Allah menghalalkan nikah lagi, poligami. Gimana ya? Udahlah Ustadz, saya daripada di madu mendingan diracun. Coba ibu-ibu sekalian, memang untuk buat masuk surga itu nggak mudah, Ibu. Ya, kata Rasulullah, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa, Bu? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui
siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Jadi Bu, Allah mengatakan kalian ini jangan ngarep-ngarep ke surga kalau kalian tidak bersungguh-sungguh dan kalian tidak sabar untuk menaati Allah, tidak sabar meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, dan tidak sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Jadi Bu, untuk masuk surga Bu, syaratnya apa Bu? Syaratnya kesungguhan dan kesabaran. Sungguh-sungguh menaati Allah. Kita pengen masuk surga, sungguh-sungguh dong. Jaga sholat itu, sabar di atas sholat. Nah, ini ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin masuk surga. Tapi kalau untuk masuk neraka, sudah saya sebutkan Bu, gampang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa Bu? Wa huffatin naru bisyahawat. Dan api neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Api neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Berzina disukai syahwat tidak? Disukai syahwat. Demikian pula berbagai macam maksiat-maksiat. Itu subhanallah, kenapa? Makanya ibu-ibu sekalian, yang namanya maksiat itu kok banyak orang yang melakukannya. Orang yang berbuat maksiat itu banyak yang melakukannya Bu. Kalau ada acara-acara tuh Bu, yang namanya dangdutan, ya, itu nggak usah diundang juga datang, ramai orang. Tapi kalau diundang pengajian, terkadang susah banget. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, seperti apa wanita penghuni neraka? Wanita penghuni neraka ada dua. Ada penghuni neraka yang kekal dalam neraka, tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, abadal abidin. Wanita ini tidak akan pernah masuk surga ibu-ibu sekalian. Itu tolong Pak, anak-anaknya jangan dibiarkan jalan-jalan sana sini membuyarkan konsentrasi saya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, penduduk neraka yang kekal itu siapa Bu? Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat kesyirikan. Orang yang mempersekutukan Allah tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman apa Bu? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Ya. Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Haram buat dia masuk surga, dan tempat dia dalam api neraka selama-lamanya. Maka orang, ibu-ibu sekalian, wanita penduduk api neraka yang kekal itu siapa? Yang tidak beriman kepada Allah, yang mempersekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Maka ini wanita yang tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Maka kalau ibu-ibu tidak ingin kekal dalam neraka, naudzubillah, jangan sampai kita masuk dalam penduduk api neraka yang kekal. Iya. Tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan sampai kita mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, Ibu.
Ini yang pertama. Penduduk api neraka yang kekal dalam api neraka adalah wanita yang tidak beriman kepada Allah. Wanita yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai nabinya. Ini yang pertama, yaitu penduduk api neraka yang kekal selama-lamanya. Adapun yang kedua, yaitu penduduk api neraka tapi tidak kekal. Penduduk api neraka tapi apa? Tidak kekal. Kalau tidak kekal artinya apa? Tidak kekal artinya, Bu, dia akan diadab dalam api neraka sesuai dengan dosa dia. Nanti setelah dosa-dosanya bersih, baru kemudian diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka itu yang disebut dengan jahannamiyin, ex neraka jahanam. Iya. Ibu-ibu sekalian, kita pun jangan sampai menjadi penduduk yang kedua ini, Bu. Ustadz, nggak apa-apa deh, saya masuk neraka cuma sehari 2 hari kok. Masya Allah, seharinya di neraka kan sama dengan 50.000 tahun. Neraka itu keras siksanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa penduduk neraka? Wanita-wanita penduduk neraka, tapi dia tidak kekal dalam api neraka. Yaitu setiap wanita yang berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi ia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjauhkan kesyirikan, akan tetapi dia mempersekutukan Allah. Dia berbuat maksiat. Dia mengikuti syahwat. Dia berzina, dia makan riba, dia melakukan berbagai macam maksiat, tapi ia wafat di atas la ilaha illallah. Dia seorang muslimah. Maka yang seperti ini, Ibu, memang tidak akan kekal dalam neraka kalau dia wafat di atas la ilaha illallah. Suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dari mana kita tahu, ibu-ibu, bahwa kita dijamin akan wafat di atas la ilaha? Jangan kita menganggap remeh maksiat. Maksiat, kalau kita biasakan terus berbuat maksiat, lama-lama hati kita akan kelam. Akibatnya apa? Ketika hati kita menjadi kelam, akhirnya kita pun diseret kepada kekafiran, diseret kepada kesyirikan akibat maksiat-maksiat kita. Bisa terjadi tidak? Sangat bisa. Kenapa tidak? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewaspadai, mewanti-wanti orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul. Lihat, Allah memberikan ancaman. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Ibu-ibu tahu makna fitnah itu apa? Imam Ahmad berkata, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kalian apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, al-fitnatu hiya syirk awil kufr. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisih perintah Rasul, kemudian Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran. Wah, ini bahaya. Maka dari itulah, ibu-ibu sekalian, maksiat itu jangan dianggap remeh. Maksiat, walaupun maksiat kecil, jangan dianggap remeh. Karena Nabi mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub."
Hati-hati kalian, waspadai yang namanya dosa-dosa yang dianggap kecil, remeh. Karena perumpamaannya kata Rasulullah seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah. Masing-masing kaum kemudian mencari kayu bakar, yang satu dapat ranting, yang satu dapat ranting, yang satu dapat ranting, satu dapat ranting. Kira-kira kalau dikumpulin jadi gimana, Pak? Jadi besar. Maka ibu-ibu sekalian, maka penduduk api neraka yang kedua ini, Bu, dikhawatirkan kalau dia menganggap remeh maksiat, dia akan dimasukkan ke dalam penduduk api neraka yang pertama, kekal dalam api neraka. Jika memang ia diseret kepada kekafiran dan kesyirikan akibat maksiat-maksiatnya itu. Nah, lalu apa sih maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh para wanita yang menyebabkan wanita terseret ke dalam api neraka? Yang pertama, dan ini sebab terbanyak wanita masuk neraka, apa itu? Kufur kepada suami. Kufur kepada siapa, Bu? Suami. Ya, sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bu. Dengarkan kata Rasulullah apa? Uritun nar, diperlihatkan kepadaku api neraka. Faraitu aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Masya Allah, ternyata kebanyakan penduduknya wanita loh, Bu, api neraka itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Apa sebabnya? Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahum, apabila suami sudah banyak berbuat kebaikan kepada seorang istri, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian si istri melihat satu kesalahan, gara-gara satu kesalahan ini dia lupakan banyak kebaikan suaminya. Dia berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kamu berbuat kebaikan sedikit pun juga. Tuh. Ini sebab yang terbanyak, Bu, yang menyebabkan seorang wanita masuk api neraka itu, Bu, kufur kepada suami. Suami udah banyak ngasih ibu kebaikan, udah ngasih nafkah sama ibu, berbagai macam kebutuhan yang ibu mau dikasih sama suami. Gara-gara ibu melihat kesalahan yang ada pada suami, ibu langsung apa? Kamu itu gak pernah berbuat baik. Akhirnya kemudian ibu selalu ingat aja kesalahan suami di masa lalu. Diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan suami tersebut. Sehingga seakan-akan kebaikan-kebaikannya itu hilang di mata ibu. Wah, ini bahaya, Bu. Jangan sampai ibu seperti itu, Bu. Ya. Maka dari itulah ibu berterima kasihlah kepada suami. Kalau ibu melihat suami berbuat salah sama ibu, ya, dan suami minta maaf, maafkanlah, dan ingatlah banyak kebaikan-kebaikan suami yang ibu harus fokuskan kepada kebaikannya, Bu. Ibu perlu tahu, Bu, di antara pintu setan tuh, ya, bagaimana supaya pikiran ibu itu fokus kepada kesalahan suami. Nah, ini pintu setan. Ibu mikirin kesalahan suami aja. Suami saya kok begini. Saya yakin, Bu, kalau ibu sudah mikirin yang ibu pikirkan cuma kesalahan suami, kekurangan suami, lama-lama ibu akan ngelirik laki-laki lain. Ibu akan berkurang cintanya kepada suami. Yang itu yang menyebabkan ibu akhirnya berbuat maksiat kepada suami, tidak mau taat sama suami, bahkan melotot sama suami, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada suami. Kenapa? Karena yaitu ibu selalu mikirkan kesalahan dia, yang ibu pikirkan kekurangan dia. Padahal kata Rasulullah, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang suami membenci istrinya kalau dia melihat ada kekurangan pada istri, hendaklah ia lihat
kelebihan-kelebihan pada istrinya. Demikian pula seorang istri kepada suami. Kalau ibu melihat ada kekurangan pada suami ibu, coba ibu lihat apa sih kelebihan suami ibu. Nah, ibu fokuskan memikirkan apa kelebihan suami ibu. Ibu suka, suami saya memang punya kekurangan ini, tapi Masya Allah suami saya punya kelebihan-kelebihan ini. Saya suka kelebihan-kelebihannya. Nah, coba ibu fokuskan untuk mikirkan kelebihan-kelebihan suami ibu. Insya Allah ketika ibu mengingat kebaikan suami, kelebihan suami, dan ibu berusaha lupakan ya kekurangan-kekurangan suami, ibu akan menjadi istri yang salihah, seorang istri yang berterima kasih kepada suami. Ya. Sebutkan dalam hadis Bu, Rasulullah SAW Bu pernah bersabda kepada seorang wanita. Apa kata Rasulullah Bu? Adatu zaujin anti? Kamu punya suami tidak? Kata wanita ini, punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kaifa anti min? Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Kata wanita ini, Bu, la alujuh dan illa ma'ajistu. Aku berusaha sekuat tenaga ya Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku, kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bu? Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihatlah bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu itu surgamu atau neraka. Jadi surga ibu ada pada siapa Bu? Suami. Neraka ibu ada pada siapa? Suami juga. Sekarang ibu maunya jadikan suami sebagai apa? Ibu ingin menjadikan suami sebagai surga ibu. Oke, kalau gitu sabarlah terhadap kekurangan suami. Jangan fokuskan memikirkan kekurangan suami, tapi fokuskan memikirkan kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan suami. Ustadz, masalahnya suami saya nggak punya kelebihan, Ustadz. Iya. Suami saya tiap hari berbuat buruk terus sama saya, nggak pernah berbuat baik. Gimana ini? Ya kalau seperti itu terserah ibu lah. Kalau ibu maunya cari laki-laki lain, minta cerai, ya udahlah suami saya, kamu itu tiap hari kok ya berbuat buruk terus sama saya, udahlah ceraikan saja daripada saya berbuat maksiat terus sama kamu. Ya silakan kalau ibu maunya begitu. Tapi terkadang Bu, itu menjadi pintu setan juga, ya, untuk menjadikan seorang istri bagaimana dia terjerumus ke dalam api neraka. Makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, memang dalam Islam boleh. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu saya tidak celah dalam agamanya, bagus agamanya ya Rasulullah, walakin akan tetapi saya tidak mau kafir dalam Islam ya Rasulullah. Terus mau apa? Saya ingin pisah dengan suami saya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda kepada suami itu, kepada istrinya, kamu mau tidak mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu kepadamu? Mau? Oke. Akhirnya dipisah oleh Rasulullah SAW. Tahu nggak Pak? Kenapa perempuan itu minta cerai? Gara-gara dia melihat suaminya bicara dengan laki-laki lain, banyakkan ternyata suami yang paling jelek. Suami yang paling apa? Jelek. Akhirnya si wanita ini takut, dia tidak bisa berbakti kepada suaminya. Dia takut kufur kepada suaminya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW, dia minta dipisahkan saja. Iya. Tapi Bu, di zaman sekarang jangan sampai hadis ini dijadikan alasan. Gara-gara ibu sering main Facebook, gara-gara ibu sering nonton TV, itu di TV banyak yang ganteng mereketeng-teng kayak sekoteng. Bintang filmnya. Di Facebook ibu kenalan sama cowok-cowok, ini ganteng-ganteng banget, Masya Allah. Tiap hari ibu liatin itu per laki-laki, pas ngelihat suaminya. Kenapa Bu? Gara-gara mata ibu yang tidak bisa dijaga.
Ya, maka itu jangan sampai ibu-ibu sekalian. Makanya penting ibu untuk mencintai suami karena Allah. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita ngadu ke Umar. Si wanita ini datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, tadi saya ditanya oleh suami saya, cintaku, saya pengen kamu jujur sama saya. Kamu cinta nggak sama aku?" Lalu aku jawab kepada suamiku begini, "Hei suamiku, kalau memang kamu mintanya jawaban yang jujur, baik, saya akan jujur. Sebetulnya saya tidak cinta sama kamu." Itu gimana hai Umar, wahai Amirul Mukminin? Apa kata Umar? "Kenapa kamu tidak berdusta saja sama suamimu? Berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, akan tetapi dibangun di atas berharap pahala." Masya Allah, jawaban Umar ini luar biasa sekali. Kata Umar, berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, tapi dia bangun di atas berharap apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Ini ibu ya. Jadi ini yang pertama, kufur kepada suami. Ini sebab yang terbanyak yang menyebabkan seorang wanita jatuh ke dalam api neraka. Suami tidak terima kasih kepada suami, melupakan kebaikan suami. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya supaya ibu berterima kasih kepada suami, sudah saya berikan tadi, ibu. Selalu ibu ingat kebaikan-kebaikan suami. Selalu ibu melihat kelebihan-kelebihan suami. Yang kedua, pandangan ibu harus ditahan. Jangan sampai melihat dan terbiasa melihat laki-laki yang ganteng-ganteng. Bu, tahu nggak bu? Ketika Allah mensifati bidadari surga apa? Ya, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman itu, qasiratu tarfi. Mereka itu matanya tak pernah memandang laki-laki lain. Matanya hanya sebatas melihat suaminya saja. Ternyata itu diantara apa? Sifat wanita bidadari surga. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu sekalian, dosa yang kedua yang menyebabkan seorang wanita jatuh kepada maksiat dan ke dalam api neraka. Apa itu, Bu? Yaitu membuka aurat dan mempertontonkan aurat, atau berpakaian tapi seperti telanjang. Kata Rasulullah SAW, "Sinfani min ahlin nar lam arahum qat." Ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Kata Rasulullah SAW, ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya, kata Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk, yang dia dengan cambuknya menzolimi orang. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'adnibatil bukhti, kata Rasulullah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Kata Rasulullah SAW, di antara wanita penduduk api neraka itu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana maksudnya coba? Berpakaian tapi telanjang. Ada dua makna. Makna yang pertama, pakaiannya tipis sehingga kelihatan dalamannya. Atau makna yang kedua, ketat, merecet. Ya. Ibu pakai jilbab, tapi jilbabnya tipis sehingga ngejiplak. Bisa terjadi, iya bisa. Karena bahannya terlalu tipis sehingga akhirnya ngejiplak, nggak boleh itu.
Ya. Bu, ingat Bu, ibu pakai kerudung tujuannya apa sih Bu? Menutup aurat. Ibu pakai jilbab tujuannya apa sih Bu? Menutup aurat. Ibu tahu nggak bedanya kerudung sama jilbab? Banyak diantara ibu-ibu yang menganggap, maaf ya, banyak diantara ibu-ibu yang menganggap jilbab itu kerudung. Salah besar. Jilbab itu pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Makanya ayat kerudung sama ayat jilbab kan beda. Ayat kerudung itu di surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan khumur. Khumur itu apa? Kerudung sampai ke dada-dada mereka. Itu ayat kerudung. Adapun ayat jilbab dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan istri-istri kaum mukminin hendaklah melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Apa itu jilbab? Pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab, Bu. Jadi jilbab itu bukan kerudung. Ya. Kerudung itu khimar namanya. Kemudian Bu, Allah melarang para wanita untuk mempertontonkan kecantikan dan perhiasannya. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Perhatikan kata ayat ini Bu. Janganlah para wanita mempertontonkan perhiasan mereka. Zinatahunna. Ini bentuknya dalam bahasa Arab disebut apa? Kata tunggal yang diidhofahkan, maknanya umum. Maka setiap yang sifatnya itu perhiasan dan mempercantik diri itu tidak boleh. Nah sekarang Bu, maaf Bu aja Bu ya. Kalau di Jakarta itu lagi menjamur namanya kerudung fashion. Tahu nggak fashion? Jadi kerudungnya itu Bu ya macam-macam dah. Dililit-lilit, wah ya. Jadi tujuannya apa coba Bu? Tujuannya cantik dengan kerudung. Nah ini mau nutup aurat apa mau gimana sih ini tujuannya? Ibu-ibu kalau ibu-ibu pakai baju tujuannya kelihatan cantik, berarti ibu sudah melanggar firman Allah. Allah berfirman, wala yubdina zinatahun. Janganlah para wanita memperlihatkan zinah, perhiasan mereka. Lah kalau pakaian jadi hiasan, tetap haram, nggak boleh. Makanya ibu pakai jilbab, ibu pakai kerudung, ibu pakai pakaian harus sesuai dengan syariat Bu. Bu, saya mau tanya lagi sama ibu. Ketika ibu beli baju yang ibu pikirkan biar tampil cantik atau biar diridhoi Allah? Hah? Bu, kok diem aja sih ibu? Hah? Ibu kalau beli baju yang pertama kali ibu pikirkan apa? Agar tampil cantik atau agar diridhoi Allah? Hah? Bingung ya jawabannya Bu ya. Saya pengen tampil cantik Ustadz tapi diridhoi Allah. Gimana dong caranya ya? Iya. Susah Ibu. Sekarang Ibu yang harus Ibu pikirkan adalah kalau Ibu pakai baju, kalau ibu mau beli baju, yang ibu pikirkan sekarang nih baju diridhoi Allah apa enggak? Jangan ibu pikirkan gimana saya tampil cantik dengan baju ini. Salah. Berarti kalau ibu beli baju atau pakai baju tujuannya supaya terlihat cantik, maaf, itu namanya syahwat. Itu namanya apa? Syahwat.
Tapi kalau ibu yang pertama kali ibu pikirkan, saya diridhoi Allah atau tidak dengan pakaian saya ini, alhamdulillah, berarti ibu memang seorang wanita yang mengharapkan surga Allah. Ibu selalu menginginkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan Masya Allah Bu, maaf aja Bu ya, akhwat-akhwat yang pakai jilbab Bu, jilbabnya ngeleber-ngeleber ya, besar-besar gitu, Masya Allah udah berjamuran Bu. Tapi terkadang kan ada aja usaha bagaimana supaya bisa mempercantik diri gitu loh Bu ya, dengan jilbab yang lebar tapi biar terlihat tampil cantik juga. Akhirnya apa? Tujuannya tetap aja berhias ya, berhias. Maka tetap itu tidak diperbolehkan Ibu Bu ya. Nah ini sebab yang kedua Bu, seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Mempertontonkan kecantikan, mempertontonkan aura, berpakaian tapi telanjang. Itu termasuk perkara yang menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam api neraka. Ibu-ibu sekalian, hati-hati, waspadalah. Ibu-ibu sekalian, kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian, maksiat yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam api neraka. Maksiat yang banyak menyebabkan wanita masuk ke dalam api neraka. Apa do? Ngerumpi, ngomongin orang. Ibu-ibu kalau udah pada kumpul tuh seneng banget ngomongin orang. Jangankan orang, ustadznya aja diomongin. Benar kan Bu? Ngaku, ayo. Ya. Udah kalau udah ngegibah orang tuh asik banget. Ya. Terkadang ada ibu-ibu kumpul ngomongnya kebaikan aja. Masya Allah si fulana orangnya gini ya. Oh Masya Allah iya bagus orangnya begini-begini. Tahu-tahu ada yang nyela. Tapi, nah ini kalau udah ngomong tapi ini udah wanti-wanti nih Bu. Ya. Ada lagi ibu-ibu sebelum gibah pakai mukadimah Bu. Apa katanya? Maaf ya, saya bukannya mau gibah ya. Itu orang gini-gini, itu gibah juga. Makanya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para wanita. Allah mengatakan, "Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna." Janganlah para wanita memperolok wanita yang lain. Memperolok yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang apa? Yang memperolok. Hati-hati Bu, yang namanya ngomongin orang tuh Bu. Ngomongin orang apalagi itu orangnya soleh lagi. Hati-hati Bu, bisa jadi pertama ibu mentransfer pahala ibu kepada dia cuma-cuma. Yang kedua ibu mendapatkan dosa. Hati-hati Bu. Apalagi kalau ibu niatnya ingin menjatuhkan dan merusak nama baik dia. Ini lebih lagi berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda apa? Inna lirriba sab'ina baban. Riba memiliki 70 pintu. Riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti dosa mendatangi ibunya. Ya, menzinai ibunya. Dan riba yang paling riba kata Rasulullah, istitalatur rajul ala ardi akhih, seseorang merusak kehormatan saudaranya. Banyak alhamdulillah kaum muslimin yang lari dari riba. Tapi terkadang jatuh kepada yang lebih berat dari riba, ngerusak nama baik orang lain di Facebook, di media sosial. Tidak boleh Ibu. Jangan sampai ibu-ibu ya lisannya itu mudah Bu gibah orang, hati-hati. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya Bu. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah.
Kemudian datanglah Sofiyah, istri Rasulullah yang lain. Ada keperluan ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berbicaralah sebentar dengan Sofiyah. Setelah Sofiyah pergi, Rasulullah pun datang lagi ke Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Hai Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu begini. Maksudnya, maksudnya Sofiyah itu pendek. Aisyah berkata begitu di hadapan Rasulullah. Hai Rasulullah, cukuplah Sofiyah bagimu begini. Cuma isyarat. Apa kata Rasulullah, Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Hai Aisyah, kalau kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal Aisyah hanya mengatakan begitu saja. Berat dosa ghibah itu. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah keduanya diadab karena apa? Karena perkara yang dianggap besar oleh mereka, padahal itu besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, kata Rasulullah, fakana yaktab, dia suka bergibah. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Ternyata gibah itu sebab seseorang diadab dalam apa? Dalam kubur. Dalam kubur diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosa yang kedua nih Bu, yang keberapa? Yang kedua ya? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam api neraka gara-gara apa? Gibah. Maka hati-hati Bu. Kalau ibu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman ibu dan mereka ada yang bergibah, segera ibu pergi. Jangan sampai ibu duduk di suatu tempat yang di situ orang sedang digibahi orang. Jangan. Kalau ibu mau duduk juga, ibu harus mengingkari kemungkaran. Ibu bilang, maaf, tolong jangan bicarakan tentang si fulana bin fulana bintu fulana atau tentang si anu dan anu. Itu gibah haram. Mendingan kita bicara ilmu saja deh, daripada kita gibahin orang. Nah ini Bu, ya, ini dosa yang keberapa? Yang keberapa Bu? Yang ketiga. Ya. Dosa yang keempat yang menyebabkan banyak wanita ya masuk ke dalam api neraka. Apa itu ibu-ibu sekalian? Tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Tapi insya Allah siang ini ibu-ibu jarang Bu ya. Ini biasanya sih Bu ya, perempuan-perempuan yang ingin supaya terjaga bentuk tubuhnya biar tetap bagus. Entah itu artis, selebritis dan yang lainnya. Akhirnya apa? Anaknya nggak disusuin sama dia, dikasihnya susu sapi. Dikasih susu sapi, nggak mau memberikan susu asinya. Makanya disebutkan dalam hadis Bu, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah azab-azab dalam kubur. Di antaranya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah wanita-wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular yang sangat berbisa. Wanita-wanita yang payudaranya dipatuki ular yang berbisa. Ketika Rasul bertanya, malaikat menjawab, itu wanita-wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Ya.
Kecuali kalau memang nggak keluar ASI-nya, gimana lagi ibu? Ya. Atau karena memang ibu sedang hamil sehingga mau tidak mau ya harus ya tidak menyusui lagi. Kalau memang ada udzur-udzur syar'i ya gimana lagi, nggak masalah. Tapi ini dia tidak ada udzur, dia tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Maka ini termasuk perkara yang membuat si wanita itu diazab oleh Allah di hari kiamat nanti, ibu sekalian. Ya. Yang kelima, dosa yang menyebabkan banyak wanita jatuh ke dalam api neraka. Apa itu? Pergi tanpa mahram, safar. Safar, bepergian tanpa mahram. Ibu pergi ke Jakarta sendiri tanpa mahram. Ibu pergi ke Jawa Timur sendiri tanpa mahram. Ke Lombok tanpa mahram. Padahal kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat antusafir, untuk bersafar sejauh dan sejarak sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Tuh lihat, Rasulullah mengatakan tidak halal laki wanita yang suka pergi safar tanpa mahram, dosa di sisi Allah. Dosa di sisi Allah. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ibu-ibu pergi, jangan sampai ibu pergi sendirian, Bu. Kecuali kalau memang tidak safar. Kalau tidak safar nggak masalah. Misalnya ibu cuma di Denpasar aja nggak safar kok. Tapi kalau ibu sudah safar mau ke Lombok atau di luar kota sana jauh, ibu harus pergi dengan mahram. Kecuali kalau sudah tidak ada mahram dan itu keadaannya darurat, harus segera pergi dan sangat dibutuhkan. Maka kata para ulama seperti ini dibolehkan, silakan. Apa-apa. Ya. Baik, saya kira cukup ibu-ibu, kita buka tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Bagaimana cara bisa menjadi wanita yang selalu istiqomah? Kadang kami yang baru hijrah ini memakai baju syar'i sering diejek atau dikucilkan. Nah, inilah memang ujian hidup bagi mereka yang ingin masuk surga. Ibu nggak usah khawatir dikucilkan oleh manusia, asal jangan dikucilkan sama Allah. Dikucilkan sama manusia sama sekali tidak memberikan pengaruh insya Allah buat ibu. Ya. Nggak usah ibu takut dengan ejekan orang, Bu, nggak usah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bu, ketika mensifati orang-orang yang dicintai oleh Allah, siapa orang yang dicintai oleh Allah, Bu? Allah mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Ternyata itu sifat seorang yang dicintai oleh Allah, tidak takut dicerca ketika menaati Allah, tidak takut dikucilkan ketika menaati Allah dan Rasulnya. Ini sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sabar, Bu, sabar. Kalau ibu dikucilkan, kalau ibu diejek, ibu ingat para nabi terdahulu. Dan ini pahalanya jauh lebih besar daripada wanita yang pakai jilbab tapi tidak dikucilkan, tidak diejek. Makanya ibu sabar, alhamdulillah. Ingat kata Rasulullah, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi apa? Asing. Maka berbahagia, pohon di surga bagi orang yang terasing. Masya Allah. Sabar, Bu, sabar. Ya, tetaplah berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Insya Allah kesabaran itu diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar berlipat ganda. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batasan di sisi Allah. Ya.
Saya mewakili pertanyaan dari teman saya yang berada di Papua, jauh amat. Teman saya bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, di mana perusahaan tersebut banyak melalaikan praktek suap atau lobby guna memperoleh proyek. Teman saya saat ini resah bagaimana dengan pekerjaannya dari sudut pandang Islam, halal atau haram. Pertama, perusahaan itu bergeraknya di bidang yang halal atau yang haram. Kalau memang itu bergeraknya di bidang yang halal, ya, misalnya pertambangan dan yang lainnya, dan antum pekerjaannya pun halal, insya Allah gaji antum halal. Adapun kemudian perusahaan itu melobi begini-begini dengan cara suap, maka itu dosa di sisi Allah. Nah sekarang kalau ada orang yang menyuap, setelah menyuap dia dapat pekerjaan, pekerjaannya halal tidak? Halal, tapi menyuapnya tetap haram dan terkena laknat. Maka dari itu kalau kamu pekerjaannya adalah bukan di bidang suap menyuapnya, kecuali kalau kamu yang ditugaskan untuk menyuap, maka nggak boleh, harus keluar, jangan menanti. Tapi kalau dia ini kerjanya di bidang yang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Suap menyuap, dan itu memang halal, insya Allah nggak apa-apa, pekerja saja. Tapi kalau misalnya dia mau lebih selamat lagi, dia mau cari pekerjaan yang lebih halal, silahkan. Iya. Karena di zaman sekarang ini Pak, banyak sekali perusahaan yang sulit sekali lepas dari yang namanya suap menyuap. Iya. Bolehkah chatting dengan ikhwan sepintas berbicara atau konsultasi tentang produk yang saya jual? Boleh, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang sifatnya dibutuhkan. Ya, ibu chatting dengan ikhwan hanya karena berbicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan produk yang ibu jual, atau ibu berbicara karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya manajemen dan yang lainnya. Tapi dengan syarat ibu pastikan tidak terfitnah. Pastikan tidak terfitnah. Ya. Bolehkah memposting foto di sosmed dengan tujuan iklan atau testimoni? Kebanyakan posting foto adik laki-laki saya buat jadi model. Boleh, tidak apa-apa Bu. Kalau itu model pakaian, tapi kalau bisa ya wajahnya diputihkan kayak apa gimana gitu kan. Yang penting kan bajunya. Ya, kalau bisa begitu. Tapi kalau misalnya adiknya laki-laki tersebut dipajang di Instagram atau di Facebook dan yang lainnya, ya sebetulnya boleh-boleh saja selama tidak menimbulkan fitnah. Ya. Karena saya melihat sebagian masyayikh pun juga memajang foto-foto mereka di Twitter, di sebagian media sosial, kayak Syekh Husain Al-Syekh, Syekh Khalid Al-Ambari. Saya ikuti Twitter mereka memajang foto-foto mereka di Twitter itu. Nah, mereka para masyayikh. Ya. Sehingga saya melihat dari sisi ini selama memang tidak menimbulkan fitnah, silakan saja. Asal yang dipajang jangan yang akhwat, nggak boleh kalau akhwat. Karena akhwat itu fitnahnya besar. Kata Rasulullah, akhwat itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Iya. Bolehkah kita menghadiri undangan pengajian di rumah teman kita yang ia adalah seorang homoseksual yang belum bertaubat? Sedangkan niat kita menghadiri pengajian itu untuk berdakwah kepada dia agar datang hidayah dan bertaubat. Kalau memang kita yakin mudah-mudahan dia mau berubah, silahkan. Tapi kalau nggak yakin, bahkan malah kamu dipacarin sama dia, bahaya juga. Yang namanya homoseksual tuh nggak mudah untuk sembuh, Pak. Ibu, bapak misalnya temannya laki-laki dia homo, tahu, saya mau dakwahi datang. Rupanya bapak ganteng, wah,
Besok langsung besok saya main ke rumahmu ya. Waduh tuh ngapain nih? Hati-hati. Ya. Ustaz, masalah kufur pada suami. Bagaimana jika kekurangan suami tersebut adalah kurang baik akhlaknya? Bagaimana cara istri untuk mendorong suami mau mengajari agama dengan baik? Terima kasih atas jawabannya. Bu, kalau ibu punya suami yang kurang agama dan akhlaknya, berarti untuk sementara ibu yang membimbing dia ke surga. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, ibu memperlihatkan pelayanan ibu yang luar biasa. Sehingga suami berpikir, ini istri saya kok habis ngaji, luar biasa banget sih pelayanannya. Habis ngaji nih, Masya Allah istri saya nih kok, Masya Allah. Biasanya tiap pagi gak pernah bikinin makanan, sekarang bikin masakan. Biasanya gak pernah menyambut ketika datang bekerja, setelah ngaji disambutnya, Masya Allah dengan senyuman manisnya. Suaminya akan bertanya, Neng kamu ngaji di mana Neng? Itu sama Ustadz Hudzaifah. Masya Allah. Udah Neng kamu ngaji terus sama dia Neng. Didukung aja sama suami sudah alhamdulillah Ibu. Ya. Makanya coba ibu akhlak kepada suami diperbaiki. Ketika ibu memperbaiki akhlak kepada suami, ibu dapat dua. Yang pertama, ibu seakan-akan mengajari suami bagaimana berakhlak. Yang kedua, ibu mendakwahkan kepada dia bagaimana akhlak. Insyaallah Bu, dan berharap kepada Allah pahalanya di sisi Allah. Jangan mengharapkan keridhaan suami. Sama sekali jangan mengharapkan keridhaan suami. Iya. Ustaz, warna yang diridhoi oleh Allah untuk wanita apa ya? Hitam apa putih ya? Asal tidak mencolok Bu. Kalau kita melihat para sahabat di zaman Dausi, rata-rata warnanya itu gelap. Saya mendapatkan satu riwayat para sahabat itu disebutkan mereka bagaikan burung-burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Dalam satu riwayat Baihaqi disebutkan para sebagian sahabat memakai baju hijau. Ada yang memakai baju biru. Ada juga baju biru tapi ada garis-garis kuningnya. Maka itu boleh kalau memang itu tidak membuat cantik dengannya, menghiasnya seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai baju muwarradah yang dicelup dengan warna wardah. Wardah itu bunga ros. Bunga ros itu warnanya apa? Merah kehitaman, merah tua. Ya, bukan merah yang cereng gitu, bukan. Ya. Maka Aisyah pakai itu. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Asal ibu jangan pakai pakaiannya dihias-hias sedemikian rupa sehingga menjadi tampil cantik dengan itu. Jangan ibu. Ustadz gimana ya Ustadz ya? Saya kan udah cantik dari sononya. Kalau gitu mah ya gimana lagi ya tuh ya. Bagaimana hukum pernikahan yang suaminya meninggalkan sholat? Ibu ridho tidak? Ibu ridho tidak? Pemimpin rumah tangga ibu ternyata nggak sholat, nggak mau sujud sama Allah. Ibu tahu tidak Bu? Iblis disuruh sujud kepada Adam, gak mau. Sombong dia. Allah mengatakan apa? Maka dia kafir. Tapi iblis kalau disuruh sujud sama Allah mau Bu. Ini disuruh sujud sama Allah gak mau. Kebangetan dah. Gak mau meletakkan jidatnya kepada pencipta alam semesta. Gak layak ibu punya suami kayak gitu Bu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan wanita yang baik-baik tidak halal untuk wanita yang nggak sholat, laki-laki yang nggak sholat. Syekh Utsaimin bahkan mengatakan
harus dipisah. Harus dipisah. Karena wanita-wanita yang baik-baik itu hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Ya. Bagaimana hukumnya jika wanita yang bekerja di kantor yang mesti berpenampilan menarik dan fresh? Wah. Misalnya sebagai customer service, apakah termasuk kategori mempertontonkan kecantikan? Nah, itu berarti pekerjaannya tidak boleh. Biarkan yang jadi customer service laki-laki semua. Janganlah perempuan. Ibu nggak boleh bekerja sebagai customer service. Kalau ternyata disuruh mempertontonkan kecantikan, biar fresh terus katanya. Iya. Bu, ibu cantik buat laki-laki atau buat suami? Buat suami kan Bu ya? Ya sudah. Maka ibu harus berhenti dari pekerjaan sebagai customer service yang menyebabkan ibu dimurkai oleh Allah gara-gara ibu selalu mempertontonkan kecantikan. Gak boleh. Ya. Itu berarti pekerjaannya yang tidak halal. Bagaimana jika perempuan di masa lalunya berbuat syirik tapi sudah bertaubat? Loh, para sahabat kan masa lalunya berbuat syirik semua. Ya tidak? Umar bin Khattab, ya banyak sahabat itu dahulu penyembah berhala semua, Bu. Tapi kemudian taubat masuk Islam. Ya. Siapapun yang bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Iya. Apakah harus dipertahankan seorang suami yang tidak pernah memberi nafkah kepada anak istrinya? Ini termasuk udzur syar'i, wanita boleh minta cerai. Kenapa? Karena memberi nafkah itu kewajiban suami. Kalau suami sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istri, itu berarti suami tidak bertanggung jawab. Maka pada waktu itu si istri dibolehkan dalam syariat minta cerai. Kecuali kalau istrinya ridho, nggak apa-apa, kamu nggak kerja juga, biar aku yang kerja. Ya, udah kamu sono urusin anak-anak sana, biar yang saya jadi. Ya, cuma masalahnya suami kayak gituan kok nggak punya rasa malu gitu. Kecuali kalau memang suaminya sudah lumpuh atau sakit atau yang lainnya udah nggak bisa lagi, gimana lagi? Ya. Kalau kita berwudu dalam keadaan memakai bedak, apakah wudunya sah? Bu, saya yakin kalau ibu berwudu itu bedaknya hilang. Ada nggak bedak yang nggak hilang sama air wudu? Iya. Jadi kalau ibu berwudu dalam keadaan pakai bedak, pas ibu cuci hilang, ya udah selesai. Setelah wudu bedakan lagi. Ya nggak apa-apa, asal bedaknya jangan tebal-tebal Bu, kayak ondel-ondel Bu. Saya pengen menutup aurat dengan jilbab yang menurut syariat Islam, Ustadz. Tapi suami saya lebih suka saya modis, dalam artian fashion yang tidak syar'i. Jangan taati suami dalam rangka memaksiati Allah. Bilang kepada suami, Mas, saya tuh cinta banget sama Mas, tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai. Kamu minta saya modis, tapi ternyata itu tidak sesuai syariat. Saya takut sama Allah. Saya ingin mengikuti Allah dan Rasulnya. Sementara itu jilbab yang fashion itu gak sesuai syariat. Saya takut kepada Allah. Iya. Sabar Bu, sabar. Saya waktu di Cilengsi Bu, dan memang saya tinggal di Cilengsi. Maksudnya waktu itu ada kajian di Cilengsi Bu. Ada ibu-ibu bertanya begini, Ustadz, saya punya suami nggak mau saya pakai jilbab. Saya punya suami nggak mau kalau saya pakai kerudung.
Bahkan dia mengancam saya, kalau saya pakai jilbab, kalau saya pakai kerudung, saya pasti dicerai sama dia. Bagaimana Ustaz? Saya bilang, ibu cinta sama suami? Cinta banget Ustaz. Sekarang mana yang lebih ibu cintai? Suami ibu atau Allah dan Rasulnya? Dia berkata Allah dan Rasulnya. Sekarang mana yang lebih ibu pilih? Allah dan Rasulnya atau suami ibu? Ya Allah dan Rasulnya. Ya sudah Bu, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik Bu. Sabar. Dan subhanallah memang benar dia dicerai sama suaminya gara-gara dia nggak mau pakai, yang nggak mau nurutin suaminya. Dia tetap pakai jilbab, diceraikan. Sabar. Dan alhamdulillah diganti dengan yang lebih baik. Makanya nggak usah khawatir Bu, sabar aja. Menaati Allah dan Rasul itu memang masya Allah. Ya. Jika berhias diharamkan, bagaimana kalau suami menginginkan istrinya untuk berdandan atau berhias? Ya kalau di depan suami nggak apa-apa tuh Bu. Ya. Kalau ibu berdua di kamar sama suami atau di rumah, kalau bisa ibu berhias, berdandan, boleh seksi nggak masalah. Supaya apa? Supaya suami matanya nggak kemana-mana. Soalnya Bu, apalagi di Bali, maaf aja Bu, banyak saingan ibu. Itu suami di luar tubuh ngeliatin paha di mana-mana, Ibu. Bali tahu sendiri. Nah sekarang ibu di rumah nggak seksi juga, suaminya cemberut. Ya. Makanya ibu juga di rumah nggak apa-apa seksi, di depan suami nggak apa-apa seksi. Ya. Supaya apa? Supaya si suami pun ada obatnya setelah ngelihat di jalanan yang enggak tadi. Ya. Makanya ibu penting Bu, ya, untuk menjaga kecantikan itu penting buat ibu-ibu di hadapan suami Bu. Saya setiap kali pergi sama suami menunggu, saya harus berhias dulu. Jangan. Bilang ke suaminya, Mas, kamu ridho ya saya dinikmati kecantikannya sama laki-laki lain ya? Kamu ridho ya laki-laki menikmati kecantikan saya? Ya enggak lah, ya sudah. Kalau kamu tidak ingin saya dinikmati kecantikan saya, kenapa Mas menyuruh saya harus berhias-hias macam-macam? Ya. Saya kan kecantikannya hanya untuk kamu, Mas. Nah itu, Bu. Bilang ke suaminya begitu, Bu. Ustaz, apakah seorang istri berdosa jika tidak mencintai suaminya, namun ia tetap berusaha untuk taat pada suaminya? Jempol istri kayak gini. Walaupun dia tidak mencintai suami tapi tetap menaati suami, jempol. Karena banyak istri ketika tidak cinta sama suami susah menaati suami. Makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan Umar bin Khattab, berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, tapi dibangun di atas apa? Berharap pahala. Iya. Ustadz, terkadang suami masih bersifat dan bertingkah laku kayak anak kecil. Kemudian kita sebagai istri mengingatkan, tapi suami malah marah dan akhirnya agak bersih tegang. Ibu sih, kalau dia memang kayak kekanak-kanakan tuh tandanya pengen dimanja, Bu. Ya. Itu wajar kalau suami pengen dimanja sama istri, itu wajar, nggak masalah. Makanya kalau ibu melihat suami kok kayak kekanak-kanakan, ya udah ibu manja aja, dia elus-elus, dicium-cium, gitu napa? Ya, ini mah maunya suaminya kayak kereng aja, wah, gentle terus di depan. Enggak juga, Bu. Suami kan manusia biasa. Mungkin waktu kecilnya, masa kecil kurang bahagia. Bisa jadi kan, ya.
Ustaz, apa hukumnya istri bekerja ke luar negeri sebagai awak kabin haji untuk mengantar jemaah haji ke tanah suci, pakaiannya berpemakai jilbab, namun pada masa bekerja dikontrak 3 bulan untuk tinggal di luar kota embarkasi haji, sedangkan suami tinggal di Bali. Ampun, dan istri dia punya suami kemanain? Demi untuk mencari pekerjaan, suaminya dibiarkan 3 bulan ditinggal. La haula wala quwata illa billah. Tinggalkan pekerjaan itu. Tapi kan ini melayani jemaah haji, hatta itu melayani jemaah haji. Tapi kalau ternyata dengan cara meninggalkan suami itu dosa besar. Dosa besar itu, Bu. Tinggalkan pekerjaan ibu. Fokus jihad untuk menaati suami, melayani suami. Cari pekerjaan yang lain yang halal insyaallah. Iya. Ibu punya apa? Kenalan travel. Enggak perlu ibu pergi 3 bulan begitu. Cari orang-orang yang jamu haji. Tinggal apa? Ya, ke travel ini dapat fee-nya. Dapat juga insyaallah. Banyak travel kok. Kalau misalnya ada yang nyariin jemaah haji dikasih fee nih, buat kamu $100. Satu orang dapat $100 misalnya. Kalau haji biasanya lebih besar lagi. Satu orang bisa dapat $500 misalnya. Iya. Itu Masya Allah, bisa sambilan tanpa harus meninggalkan suami. Jika mahram kita tidak bisa mendampingi kita, akan tetapi ada suatu hal yang sangat mendesak itu pergi saat itu, apa harus kita lakukan? Mendesaknya apa ya? Apa yang dimaksud dengan mendesak di sini? Berupa undangan Ustadz, bukan mendesak itu namanya. Kalau cuma undangan walimah, kecuali kalau itu bukan safar. Walimahnya cuma di Denpasar juga sih, nggak sampai keluar kota, nggak safar. Bilang ke suami, Mas, kamu kan nggak usah nemenin saya ke walimah, saya pergi sendiri aja ya, nggak apa-apa ya. Ini kan nggak safar. Silakan, nggak apa-apa. Kecuali kalau memang safar, maka safar itu harus ditemani suami. Kalau suami nggak bisa, ya udah, nggak boleh datang. Ya, daripada malah maksiat selama perjalanan. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Apa tuh? Pertanyaan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Ustaz mengajukan pertanyaan untuk ibu-ibu. 4 pertanyaan. Sudah ada hadiahnya di belakang. Saya disuruh nanya ibu-ibu. Yang dapat, yang bisa jawab dapat hadiah. Bu, tadi disebutkan wanita penduduk api neraka itu ada 2 macam. Wanita penduduk api neraka itu ada 2 macam. Yang pertama, yang kedua apa? Pertama dan kedua. Yang pertama penghuni neraka kekal. Iya. Yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua penghuni neraka yang tidak kekal. Bagus, Masya Allah. Maksiat tetapi tidak berbuat kesyirikan. Iya. Dikasih hadiah. Pertanyaan yang kedua, Bu. Sebutkan dosa yang paling banyak wanita masuk neraka gara-gara dosa itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat yang dilakukan oleh wanita yang pertama adalah kufur terhadap suami. Kufur para suami, udah itu aja. Itu kan pertanyaannya yang paling banyak. Nanti yang paling banyak kan yang pertama. Membuka aurat. Aduh, ditambah lagi 2. Maksiat dan menyebabkan wanita masuk dalam neraka adalah ghibah.
Iya. Yang keempat adalah tidak mau memberi ASI kepada anaknya. Yang lima, wanita pergi tanpa mahram. Ya. Usahawan. Bagus, dikasih tuh 2. Pertanyaan yang terakhir ibu-ibu. Sebutkan nama 3 ustadz yang ada di Bali. Ustadz sunnah yang selalu dipakai sama Bali mengaji. Yang selalu dipakai sama Bali mengaji, inget ya. Bismillah. Pertama Ustaz Tauhid dan Sultana, kedua Masya Ustaz Miftah Berulu, ketiga Ustaz Ainul Rafiq. Masya Allah. Benar tidak? Benar. Kata Mas Badrimin benar katanya. Ya udah dikasih aja. Satu lagi. Kan 3 katanya. 4. Boleh 1 lagi. Ibu-ibu sekalian, siapakah, sebutkan nama-nama ustadz luar kota yang suka ke Bali. 3 orang saja ustadz yang suka diundang sama Bali mengaji. Yang diundang sama Bali mengaji. Itu saya. Salah. Pokoknya selain saya. Selain saya, Bu. Ustadz Syafiq benar kan? Ustadz Subhan Bawazir betul? Yang ketiga siapa satu lagi? Yang lain? Yang pertama Ustadz Syafiq Gasalama. Yang kedua Ustadz Firanda. Yang ketiga Ustadz Subhan Bawazir. Benar nggak? Benar. Dibagi 2 tuh sama yang tadi. Baik, saya kira cukup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.